Ustaz. Kami persilahkan untuk duduk, Bapak. Kami mengimbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir. Alhamdulillah, beliau guru kita sudah hadir di hadapan kita semua, yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Dan untuk sebelum beliau menyampaikan tausiah, dimohon untuk seluruh jamaah tidak melakukan live streaming, ya. Dan diharapkan seluruh jamaah untuk segera duduk, ambil posisi duduknya masing-masing, karena tausiahnya akan segera dimulai. Diharapkan jangan live streaming ya. Baiklah, tibalah pada saatnya acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama guru kita, guru besar Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA, PhD dari Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu sebelah kanan. Oh, itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Apa kabar semuanya? Yang kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar Muslim Indonesia di Taiwan ini, Kosmik, keluarga dari Al-Amin, baik ada yang juga dari Ormas, PCINU, PCIM, kemudian seluruhnya tanpa kecuali. Saya dengar Pak Wali Kota juga tadi hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dalam memimpin kota ini. Kita ucapkan terima kasih kepada juga bagian dari kepolisian yang mensupport dan memudahkan acara ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok banyaknya ibu-ibu ya. Baik, tema kita di siang hari ini yang diberikan kepada kami adalah tentang bagaimana membentuk generasi milenial yang berakhlak. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian, izinkan saya memanggil teman-teman dulu. Kini generasi manusia itu sering dibagi sekarang pada dua bagian. Dan semuanya nanti mengaku milenial. Ada generasi Y, ada generasi Z. X jarang dimasukkan karena kelahiran 60-an sampai 80-an itu awal dari perkembangan generasi yang kedua. Dua terakhir disebut dengan milenial karena di generasi ini tumbuh dan lahir dengan perkembangan digital, kemudian karakter masyarakatnya berbeda yang membentuk perilaku yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, di dalam Islam semua ukuran, semua keterangan tentang pergantian masa dan generasi itu tidak hanya kemudian disifati atau dijelaskan dengan kode-kode seperti X, Y, dan karakter, tapi juga menariknya 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan
tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Itulah sebabnya siang hari ini, karena ini istimewa, tidak biasa, saya dengar ada yang datang juga dari tempat yang jaraknya kurang lebih 5 jam dari sini ya. Boleh angkat tangan yang mana itu? Oh, Masya Allah. Jam berapa berangkat tadi? Sudah sholat subuh. Alhamdulillah. Baik, saya berikan hadiah dulu ya. Hadiahnya hadis Nabi aja. Baik, tersebut dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan nanti oleh sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang berliku, dengan satu niat untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun itu sedikit saja, satu hadis, satu ayat, tapi dia niatkan betul untuk belajar tuntunan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah perintahkan pada malaikat di hari kiamat kelak, cepat catat amalannya itu untuk mempercepat langkah kaki dia ringan memasuki surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, dan sejak ia berangkat dari tempat ia berasal untuk belajar ilmu itu, Allah perintahkan pada beberapa malaikat, berikan perlindungan di perjalanannya dan berikan ridhonya. Ridha malaikat itu setidaknya punya 3 arti. Yang pertama, yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampunan pada para penuntut ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari dekat, apalagi dari jauh, tadi sudah berangkat, sekarang tiba, sampai pulang lagi, manfaatkan kesempatan pertama ini untuk memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar istighfar, malaikat diperintahkan oleh Allah aminkan permintaan ampunannya, dan seketika Allah menurunkan ampunan. Nah, itu yang terjadi pada seorang yang pernah berbuat maksiat, membunuh 100 orang, konsultasi, dia ingin tobat, diarahkan datang ke majlis ilmu, di perjalanan dia meninggal dengan istighfarnya. Maka Allah perintahkan ukur jaraknya, ternyata lebih 1 jengkal ke tempat tujuan ke majlis ilmu. Maka Allah perintahkan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya telah ditetapkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga memohonkan kepada Allah untuk mampu dan bisa mengabulkan doa-doa yang dimintakan oleh penuntut ilmu. Itulah sebabnya kenapa kita diajarkan dari berangkat kita berdoa, di jalan kita berdoa, di majlis kita berdoa, selesai kemudian kajian mengaji kita berdoa, karena ada malaikat yang menyertai majlis ilmu itu dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permintaan yang dimohonkan kepadanya. Mbah Hashim Asy'ari itu punya 17 kitab. Kitab pertamanya itu ada namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Di halaman ke-15, di paragraf yang kedua, di baris yang pertama, beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keterangan Nabi kalau ada yang melalui Riyadul Jannah, taman-taman surga.
Sekarang kita ada di taman. Di daerahnya apa namanya? Chungli. Taman-taman surga. Sekarang ada di Taman Chungli. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka semangatlah, maka bergeraklah, maka gembiralah. Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaqatul dzikri ay majalisil ilmi. Maka kata Nabi, itulah halaqah zikir, itulah penjelasan para ulama, majlis-majlis ilmu. Maka kalau sudah tiba di tamannya, kata Nabi, semangatlah, kata Nabi, bergembiralah. Kenapa? Karena diantaranya malaikat menyertai datang dan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, nanti ditafsir di hadis Muslim. Perhatikan keterangannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Paham? Tidak. Tidaklah orang-orang kumpul di satu tempat yang disukai Allah. Di antara tempat yang disukai Allah, tempat yang digunakan untuk kebaikan, mengaji dan meningkatkan zikir, kecuali Allah utus malaikat di tempat itu untuk memberikan 4 hal. 1. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam jiwa orang-orang yang datang. Jadi bedanya ngaji dengan kumpul-kumpul biasa. Anda boleh kumpul di taman, Anda boleh kumpul di lapangan, tapi tempat itu ketika dijadikan tempat ngaji, Allah berikan ketenangan yang berbeda dengan kumpulnya di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ini kalimat yang indah, wa haffathumul malaika, kemudian malaikat berkumpul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, untuk menaungi para penuntut ilmu dan memberikan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, saat dia ngaji sampai selesai, nama orang-orang yang ngaji itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sekitar arasy-Nya, di sekitar arasy-Nya. Anda kalau disebutkan oleh presiden senang tidak namanya? Kalau disebutkan viral di media sosial senang tidak? Kalau diviralkan di koran se-Taiwan senang tidak? Sekarang nama kita insya Allah disebutkan oleh Allah di sekitaran arasy dari makhluk-makhluk terbaik yang ada yang pernah diciptakan sampai kita selesai menunaikan pengajian ini insya Allah. Nah, ini tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu ya. Baik, ini pembukaannya. Karena teman-teman sudah berjuang, maka hari ini saya tidak akan beretorika. Ini bukan pidato karena kita ngaji. Kita akan membahas itu dengan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siang ini kita belajar 3 hadis saja. Nanti di akhir kita akan coba cek kembali apakah yang kita pelajari telah kita pahami atau belum. Hadis yang pertama. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 7121. Ada juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala akhbarana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Uthman bin Umar qala haddatsana Ibnu Abi Dzib an Sa'id ibn Sam'an an Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar. Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dhi'b. Beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an. Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan hadisnya. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqdada al-'ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashira al-fitanu wa yataqarabu az-zamanu wa tataqarabu al-aswaqu. 5 ya. Yushiku alla taquma as-sa'atu. Nanti dalam perjalanan masa, saya terjemahkan dengan terjemah tafsir hadis. Nanti dalam perjalanan perubahan waktu, pergantian generasi, perjalanan masa, kata Nabi akan terjadi beberapa keadaan-keadaan di generasi. Jadi setiap zamannya punya ciri-cirinya. Kalau lihat satu hadis, ada hadis di Al-Bukhari nomor hadis 6695, hadisnya viral. Nanti disebutkan di beberapa kitab hadis dengan 3 riwayat. Khairukum khairul quruni dan khairul qarni. Kata Nabi, generasi yang terbaik itu khairun nasi qarni, khairul quruni qarni, khairukum qarni. Generasi terbaik itu ada di zamanku. Thumman ladina yalunahu, kemudian setelah itu generasi setelahku. Thumman ladina yalunahu, lalu generasi setelahku. 3 generasi terbaik. Setiap generasi itu punya cirinya. Nanti apa ciri yang terkait dengan generasi milenial itu? Ternyata disebutkanlah cirinya dalam hadis Nabi yang saya bacakan dengan sanad di awal tadi. Inilah ciri setiap pergantian zaman akan ditemukan zaman yang sekarang kita sebut dengan milenial. Cirinya ternyata 15 abad lalu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dia punya 5 ciri. Ada berapa ciri? 5. Ya. Dan 5 ciri ini kata Nabi akan terus berganti sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini dengan datangnya kiamat. Saya percepat. 1, saya mulai dari ujungnya dulu. Tataqarabul aswaqu, akan terjadi percepatan digitalisasi. Eranya berubah jadi era digital, ditandai tanda pertamanya pasar mudah diakses. Dulu orang ke pasar berangkat pakai angkot kalau di Indonesia. Di Taiwan ada angkot. Berangkat ke pasar pakai ojek, sekarang diklik di handphone, barangnya datang sendiri. Sudah terjadi? 15 abad yang lalu Nabi sudah sebutkan akan tiba satu zaman. Di zaman itu beda dengan zaman sebelumnya. Kalau ke pasar berangkatnya manual, di zaman itu pasarnya semakin dekat, kata para ulama. Itulah ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir? Tidak ada teknologi pada masa itu. Tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? 1. 2. Wa yataqarabuz zaman. Nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan 1 hari
rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya, rasanya baru kemarin persiapan kan? Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3, karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa? Online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh. Dulu belanjanya onsite atau offline, sekarang online. Dulu ceritanya offline, sekarang online. Maka ngaji pun akan berubah keadaannya. Para ulama pun akan berbeda keadaannya. Kata Nabi, hatta yuqbadal ilmu. Maka ketika digital itu berkembang, waktu terasa cepat, banyak yang akan muncul orang-orang umum pun buat konten tentang agama, ngajar tentang agama, yang pakar jadi hilang, yang tak jelas jadi muncul, dan ilmu mulai tercabut. Bagaimana ilmu tercabut? Perhatikan di hadis Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alima atau lam yabqa alimun ay yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sungguh akan ada satu masa ilmu itu mulai tercabut, tapi bukan ilmunya yang hilang, bukan tafsirnya hilang, bukan fikihnya hilang, bukan hadisnya hilang, bukan usul fikihnya hilang, tapi ulamanya mulai wafat satu persatu, kiainya mulai meninggal satu-satu, habibnya mulai meninggal satu-satu, ustadz-ustadz yang pakar mulai meninggal satu-satu, ulama-ulama sepuh kita, panutan kita mulai wafat satu persatu, sampai tiba-tiba nanti yang tersisa tinggal sedikit. Tapi dari yang sedikit itu tiba-tiba muncul banyak orang bicara tentang agama. Karena eranya digital, orang-orang ini mulai muncul buat konten tentang agama. Terjadi sekarang? Ya. Dulu kita ngaji di pesantren masih pakai kitab, ya. Ngaji nahu pakai apa? Kitab. Apa kitabnya? Jurumiyah. Al-kalamu wal lafdul murakkabu bil mufid wal lafdul muswaqamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amma al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtaran bi zamanin wat'an, gitu ya. Lompat lagi jadi apa? Imriti. Lompat lagi jadi apa? Alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alta atat wa ya if'alli wa nulik balan hikmun yanjali, gitu kan? Nanti eranya akan berubah itu semua. Yang sorofnya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, itu akan berubah menjadi tak takayu tak tiku tiktokan, fasbakayu fasbiku fasbuka, instagrama yang instagrimu instagraman, tuh taba ya tubuh youtuban. Sekarang terjadi ya, banyak konten dan tidak jelas asalnya, sanadnya tidak jelas, ngajinya tidak jelas di mana, tapi tiba-tiba bisa muncul ke permukaan dan anehnya akan ditemukan ada pengikutnya. Dan kalau ditanya keluar fatwanya, terjadi tidak? Sekarang terjadi. Perhatikan, kita hanya menyebut milenial, Nabi SAW mengingatkan di beberapa abad yang lalu. Terus lanjut. Perhatikan, karena 3 ini sudah muncul, maka konsekuensi yang keempat, lihat baik-baik. Wa yakfural kanjibu wa yakfural kanzibu. Karena eranya sudah elektronik, digital muncul, status muncul, konten muncul,
maka akan tiba masa sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Manipulasi akan ditemukan. Kebohongan mulai banyak. Bercampur sehingga orang sulit menemukan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bapak Ibu, saya seumur hidup ngajar, maksudnya sampai sekarang belum pernah membahas tentang garam. Tiba-tiba muncul video saya menerangkan tentang garam ruqyah. Keterangannya garam ruqyah, videonya tentang tutorial mandi besar. Dan itu terjadi. Ada kemudian jualan herbal. Ada lagi petunjuk A, petunjuk B, petunjuk C. Jadi ketika ini terjadi, akan muncul banyak konten-konten digital dan Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya tanya, sekarang hoax banyak tidak? Berita tidak benar banyak tidak? Nah, semakin banyak ini, maka konsekuensinya yang kelima. Perhatikan, watan syural fitanu, maka fitnah ujiannya pun menjadi menyebar dan lebih banyak lagi. Ya, maaf, saya izin berdiri ya supaya lebih terlihat. Nah, ini tandanya kita mulai ngaji serius ya. Karena yang buat konten itu sudah banyak. Nah, ini pembuat konten tuh. Ini yang disebut hadis Nabi itu ya. Kontennya jadi beragam. Tapi yang di-highlight oleh Nabi, yang diberikan garis oleh Nabi, ternyata potensi berkembangnya digital itu, potensi berkembangnya kemajuan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang tidak positif. Nah, sekarang pertanyaannya, di era semacam itu, bagaimana Nabi membimbing kita untuk memanfaatkan kemajuan era dan perkembangan zaman seiring dengan masanya, tapi tetap kita menjadi generasi yang terbaik dan berakhlak. Itulah tema yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Jadi ini mukaddimah yang kedua. Sekarang kita masuk isinya. Ayo saya tanya sebentar dulu ya. Yang tahu boleh angkat tangan. Yang jawab bagus. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pertanyaan pertama saya, siapa yang boleh bisa angkat tangan? Tolong disebutkan 2 saja. Saya ulangi, 2 saja. Nama sahabat Nabi yang perempuan tapi usianya pada zaman Nabi masih milenial, masih remaja, masih tumbuh berkembang. 2 orang saja. Boleh berdiri? 1 siapa Mbak? 1 lagi? Khadijah, baik, benar 1 ya, benar 1. Belakang? Sebentar ya, kasih Mbak silakan. 1 siapa? Sayyidah Aisyah. 1 lagi? Hampir sama dengan yang 1, boleh duduk lagi. 2 perempuan saja, ini saking banyaknya perempuan, 2 sahabat Nabi, ya. Boleh angkat tangan Ibu? Ya. Asma binti Yazid. 1 lagi? Baik, baik. Ada lagi yang lain? Halim. Baik, perempuan dulu ya. Mana yang mana? Assalamualaikum Ustaz. Nah, salam, silakan. Yang pertama Halimah binti Sa'ah, yang kedua Fatimah Binti. Halimah binti Oh. binti yang lupa. Binti lupa. Ayo boleh berikan tepuk tangan dulu. Semuanya baik. Ada lagi yang lain terakhir? Ya, ke belakang Ibu. Silakan. Di pelan-pelan ya.